Nama Emil Audero Mulyadi kembali menjadi perhatian publik usai diumumkan Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sebagai salah satu calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia berikutnya. Simak video berikut sampai habis. Nama Emil Audero tentu tidak asing di telinga penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, jauh sebelum program naturalisasi gencar dilakukan PSSI seperti sekarang, pemain keturunan Mataram Indonesia ini sudah lebih dulu santer disebut-sebut akan masuk ke dalam skuad Garuda. Tapi hal tersebut tak kunjung terrealisasi. Kini, pemain yang sempat berseragam tim raksasa Italia, Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria itu setahap lebih dekat untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Jika Audero telah resmi berseragam Timnas Indonesia, pemain berdarah Indonesia-Italia tersebut tidak hanya mencatatkan rekor sebagai kiper pertama Indonesia yang tampil di Liga Italia, namun juga mencetak sejarah baru lainnya. Emil Audero bakal mencatatkan rekor baru sebagai kiper termahal kedua di Asia jika ia sudah bergabung dengan Timnas Indonesia nantinya. Lalu, siapa sajakah deretan kiper termahal di Asia setelah Emil Audero Mulyadi resmi menjadi WN Indonesia dan membela skuad Garuda pada tahun 2025 ini? Berikut daftar 5 kiper termahal di Asia tersebut. Yang pertama ada nama Zion Suzuki, kiper termahal di Asia saat ini, ditempati oleh sosok penjaga gawang berkebangsaan Jepang, yakni Zion Suzuki. Suzuki yang saat ini berseragam Parma Calcio memiliki nilai pasar sebesar 156,43 miliar rupiah. Setelah Suzuki, ada Emil Audero yang menjadi kiper termahal kedua di Asia, seandainya pemain keturunan Mataram tersebut rampung menjalani proses naturalisasi. Penjaga gawang milik klub Italia Como 1907 yang sedang dalam masa pinjaman ke Palermo ini memiliki market value sebesar 86,91 miliar rupiah. Ketiga, ada nama kiper Timnas Australia yaitu Matthew Ryan yang saat ini ia berseragam klub Liga 1 Prancis, Racing Club de Lens. Melansir dari laman Transfermarkt terkini, Matthew Ryan memiliki harga pasar sebesar 43,45 miliar rupiah. 4. Yohei Takaoka. Kiper Jepang yang satu ini sedang merumput di salah satu klub Major League Soccer atau Liga Amerika, Vancouver. Yohei Takaoka memiliki nilai pasar sebesar 34,76 miliar rupiah. Nama terakhir dari daftar 5 kiper termahal di Asia ditempati sosok penjaga gawang Timnas Indonesia dan FC Dallas saat ini, Maarten Paes. Pemain naturalisasi Indonesia ini tercatat memiliki nilai pasar sebesar 31,29 miliar rupiah. Nah, itulah deretan 5 kiper termahal di Asia, seandainya Emil Audero Mulyadi resmi merampungkan proses naturalisasinya. Hal tersebut tentu saja akan semakin melambungkan nama Timnas Indonesia di mata dunia, khususnya di Asia. Tak lupa kami juga akan sedikit mengulas kisah singkat Emil Audero Mulyadi di video ini. Emil Audero memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi Juventus pada tahun 2008 saat usianya menginjak angka 11 tahun. Setelah menimba ilmu dan berkecimpung sekian lama dengan tim Primavera Juventus, Audero pertama kali dipanggil ke tim utama Juventus oleh manajer Massimiliano Allegri pada 30 November 2014. Tetapi ia hanya berada di bangku cadangan dalam kemenangan kandang 2-1 Juventus atas rival sekotanya, Torino. Di sepanjang musim 2014-2015 tersebut, Emil Audero yang saat itu berusia 17 tahun telah dipanggil ke bangku cadangan tim utama Juventus sebanyak 5 kali. Hingga pada akhirnya, pada musim berikutnya, musim 2015-2016, saat ia berusia 18 tahun, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan klub tersebut. Setelahnya,
Emil Audero dipanggil ke tim utama sebanyak 18 kali. Namun sekali lagi, ia gagal tampil untuk Juventus. Setelah kepergian seorang penjaga gawang senior Juventus, Rubinho, pada tahun 2016 yang pindah klub, Audero dipromosikan menjadi penjaga gawang pilihan ketiga klub di belakang Gianluigi Buffon dan Neto untuk musim 2016-2017. Setelah 61 kali dipanggil ke Liga, akhirnya Audero melakukan debut profesionalnya bersama Juventus pada 27 Mei 2017 di usianya yang ke-20 saat Juventus melawan Bologna dalam pertandingan terakhir Serie A musim tersebut dengan kemenangan tandang 2-1. Untuk mendapatkan lebih banyak jam terbang, Emil dipinjamkan ke Venezia pada musim 2017-2018. Di sana, ia tampil solid di bawah Mistar dan menunjukkan potensinya sebagai kiper masa depan. Setelah sukses di Venezia, ia tidak kembali ke Juventus, akan tetapi langsung bergabung dengan Sampdoria. Awalnya ia bergabung bersama Ilsam sebagai pemain pinjaman, sebelum dipermanenkan dengan biaya 20 juta euro. Di klub ini, ia tampil dalam 169 pertandingan dan menjadi pilihan utama selama beberapa musim. Pada musim 2023-2024, Emil dipinjamkan ke Inter Milan karena Sampdoria terdegradasi. Di Inter, ia sukses meraih gelar Serie A dan Piala Super Italia. Namun, kurangnya menit bermain di Inter membuat ia harus hijrah ke Como pada 2024. Lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari 1997, Emil Audero kini berusia 28 tahun. Emil Audero memiliki darah campuran Indonesia-Italia. Ayahnya, Edi Mulyadi, berasal dari Indonesia, sedangkan ibunya, Antonella Audero, berkewarganegaraan Italia. Meskipun lahir di Indonesia, Emil menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Italia. Ia meniti karier sepak bola di sana dan menjadi bagian dari berbagai klub besar Serie A. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, banyak penggemar sepak bola tanah air berharap ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya di tim nasional tentu akan meningkatkan kekuatan sektor pertahanan Indonesia dengan signifikan. Kiper dengan tinggi 192 cm ini bisa menjadi salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah membela Garuda. Pengalamannya bermain di kompetisi level tinggi akan memberikan dampak besar bagi pertahanan timnas Indonesia. Terlepas dari kata-kata miring ayah Emil tentang timnas Indonesia yang pernah terlontar di waktu yang lampau dengan garis keturunan Indonesia dan pengalaman bertanding di level yang tinggi, Emil Audero berpeluang menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia, menggeser Martin Paes, kiper utama timnas Indonesia saat ini. Bagaimanapun, tentu para supporter Indonesia tetap akan menanti dan mendukung kiprahnya dengan sepenuh hati di skuad Garuda jika Emil Audero bergabung dengan skuad tersebut dalam waktu dekat. Ubur-ubur ikan lele, semoga timnas Indonesia masuk Piala Dunia Le. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like serta komen untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.